Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di MS Official Channel. Bagaimana kabarnya sobat sekalian? Baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi sepatu futsal brand Orthusize. Sepatu ini masih sangat baru, masih ada capnya, dan tentunya akan kita jahit keliling. Bagaimana proses menjahitnya? Mari kita simak videonya. Baik, ini dia sepatunya yang akan kita jahit. Oke, sebelum kita jahit, terlebih dahulu kita longgarkan tali sepatunya. Kita atur senyaman mungkin. Seperti ini ya. Dan jangan lupa mengeluarkan isi yang berada di dalam sepatu. Kita lakukan ini tujuannya agar memudahkan untuk menjahit, terutama di bagian ujung sepatu, di bagian ujung depan ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa insolnya juga dilepas. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya buatkan alur benang di bagian depan. Untuk di bagian ini tidak usah karena bahannya itu pilon. Jadi untuk bahan pilon itu tidak usah diberikan alur benang karena bahannya empuk, kemudian juga elastis. Oke, untuk di bagian belakang juga kita berikan sedikit alur benang pada ujung belakang karena ini akan kita jahit. Ini rawan mengelupas karena bagian sudut. Biasanya lem itu pertama mengelupas itu biasanya di bagian sudut-sudut. Makanya kita berikan juga jahitan. Untuk di bagian tengah seperti ini, itu kan ini outsole-nya menyatu. Maka kita tidak usah memberikan jahitan karena sudah ada di bagian midsole dan ini juga bahannya tipis. Adapun nanti ketika mengelupas maka bisa kita lem saja. Oke, untuk menjahit kita menggunakan benang berwarna putih, benang nilon nomor 12. Kita mulai dengan pertama memberikan pelumas lilin pada jarum agar memudahkan proses menjahit. Nah, saya memulai dari sisi dalam sepatu seperti ini. Jadi saya lebih suka memulai dari sisi dalam sepatu. Dalam kondisi tertentu ya, terkadang berubah. Oke, untuk jaraknya bisa kita ukur seperti ini. Untuk jarak
rekomendasi dari permukaan outsole. Ini kurang lebih sekitar 1 2 3 4 ya, 4 mili, kurang lebih sekitar 4 mili. Oke, langsung saja kita mulai. Kita cantolkan benangnya seperti ini. Jadi biasanya saya langsung menjahit saja, tidak memperlihatkan berapa ukuran jarak rekomendasi. Pada video ini tiba-tiba saya langsung teringat, makanya kita perlihatkan sekaligus langsung kita ukur menggunakan meter. Oke. Nah, untuk spasinya seperti biasa kurang lebih 1 cm. Jangan juga terlalu rapat ya, jangan juga terlalu rapat, dan juga jangan terlalu lebar. Oke, seperti ini. Baik, kita sedikit mengulang bagaimana cara proses menjahit. Jadi seperti ini, kita tusuk, kemudian kita cantolkan atau kaitkan benang dalam ke jarum, kemudian ditarik keluar. Nah, ini agak keras, jadi kita putar-putar jarumnya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu akan memudahkan ketika jarum menyangkut pada upper bagian dalam. Oke, lalu kita cantolkan benangnya seperti ini dan putar pelintir benang luar sambil ditarik ke dalam sampai masuk seperti ini. Oke, jadi seperti itu proses menjahitnya. Diulang terus sampai selesai. Jadi tidak apa-apa kita sering-sering mengulang proses menjahit agar ingatannya semakin kuat ya. Oke, bisa dilihat bagian outsole-nya sedikit menurun. Jadi menjahitnya juga kita turunkan sedikit. Jadi ini keras lagi ya. Kita putar-putar seperti ini. Nah, oh ini tidak sempurna jarumnya terkait, maka lebih baik ketika seperti itu kita lebih baik mengulang saja. Jangan dipaksakan, karena hasilnya akan tidak bagus.
Oke, seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman hasil sementara. Jadi ketika jarak dan spasinya itu sama, maka akan terlihat bagus atau terlihat rapi. Ini di bagian sudut belakang. Jadi saya menjahit pas di pinggir meja karena merasa lebih mudah ketika di sini. Apalagi ini bagian counter back, bagian yang paling keras di antara seluruh bagian. Nah, sekarang sudah berada di sisi luar dari sepatu. Jadi di bagian pertama tadi itu sisi dalam, di bagian sampingnya itu sisi luar. Seperti ini. Ini bisa dilihat hasil jahitannya. Nah, ini terlupa tadi, saya akan berikan sentuhan api. Oke, seperti ini. Tujuannya tadi itu agar benang itu tidak terbuka, sehingga tetap terlihat rempet atau rapat. Kalau terbuka itu kualitas benangnya akan menurun. Oke. Baik teman-teman, silahkan ditonton sampai selesai ya, agar ilmunya bisa maksimal. Dan jangan lupa juga untuk selalu mensupport kami dengan cara subscribe, like and comment. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, sekarang sudah berada di bagian depan, di ujung depan. Ini bisa dibilang area yang sedikit sulit karena tempatnya juga sempit ya. Jadi melonggarkan tali sepatu tadi itu sangat sangat berguna atau sangat banyak manfaatnya, karena sedikit mempermudah untuk tangan kita masuk ke dalam, menjangkau sudut-sudut daripada tusukan jarum. Jadi kita agak sedikit mudah untuk mengaitkan benang. Jadi cara saya seperti ini ya. Ada beberapa tukang sol itu cukup melonggarkan saja tali sepatunya tanpa melepas. Jadi kalau saya lebih memilih untuk melepas saja, kemudian dirapikan atau dibuka sampai ke depan.
Ini sudut samping ya. Jadi perhatikan posisi jarum pengaitnya itu menghadap ke belakang agar mudah mengait benangnya. Nah, ini sudah melewati warna yang hijau, apa ini, hijau toska ya, hijau toska muda. Sudah sampai di bagian atau yang berwarna putih kembali. Jadi kita tetap menggunakan satu warna benang karena kebetulan saya tidak memiliki benang yang sama persis dengan warna yang di depannya, yang ujung sepatunya atau warna outsole-nya. Nah, tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu kepada pemilik apakah dia setuju ketika menggunakan benang berwarna putih saja. Kalau setuju, nah kita langsung gas saja. Seperti ini ya. Jadi tetap serasi meskipun kita menggunakan satu warna benang. Jadi saya rasa benang berwarna putih itu, kalau saya ya, kalau memang tidak ada warna yang begitu persis, pakai benang warna putih saja. Karena saya rasa benang putih itu bisa masuk dengan berbagai macam warna. Oke. Nah, ini tersisa 2 tusukan atau 2 jahitan. Selanjutnya kita akan mengunci jahitan. Jadi kita pakai 2 kuncian. Kuncian pertama dan kuncian terakhir. Sebenarnya bisa 1 atau mungkin mau 3 bisa. Tapi saya terbiasa cukup menggunakan 2 kuncian saja. Seperti ini. Di kuncian terakhir kita balik lagi posisi pengait jarumnya seperti ini agar tidak nyangkut pada benang depan. Nah, seperti ini. Jadi cukup 2 kali kita simpul. Nah, kalau sudah masuk ke dalam seperti ini itu sudah mantap. Nah, kita ambil benang dalam. Cara posisi jarumnya seperti ini. Jadi jangan pengaitnya menghadap ke benang. Nah, benang dalam kita ambil. Jadi kita potong seperti ini. Jadi kita memasukkannya dari luar saja. Memasukkan ujung benang ini dari luar saja seperti ini. Tentunya memasukkannya kita menggunakan 1 jarum lagi, yaitu jarum khusus penusuk. Nah, seperti ini ya. Hasilnya cukup rapi.
kita sedikit berikan lem. Nah, terakhir di bagian belakang jangan terlewat. Kita jahit juga. Namun cukup sedikit saja di bagian belakang untuk mengantisipasi nanti lemnya mengelupas. Nah, kalau terjahit kedua ujung belakang dan depan itu outsole-nya tidak hilang, bisa kita lem kembali di bagian tengah. Ketika tidak terjahit maka beresiko hilang, entahkah itu sambil bermain futsal kita tidak rasa terlepas sehingga jatuh lalu kemudian hilang. Nah, itu yang kita khawatirkan. Namun ketika terjahit di belakang, ujung belakang dan depan, itu insya Allah akan aman meskipun lemnya mengelupas. Nanti kita akan sempurnakan kembali dengan lem di bagian tengah, karena kita tidak jahit. Kenapa kita tidak jahit? Karena sebenarnya pertama pemborosan benang jahitan, kemudian kedua mengurangi sedikit tampilannya, dan yang ketiga itu outsole-nya sangat tipis. Jadi kita cukup menjahit ujung depan dan ujung belakang, karena sejatinya sudah terjahit semua, namun ada bagian-bagian yang tidak terjahit. Oke, seperti ini hasilnya. Ketika sudah seperti ini maka insya Allah sudah aman ya. Oke, seperti itu. Seperti ini sudah rapi kembali. Sebentar kita perlihatkan hasil keseluruhannya. Kita pasang seperti semula. Bisa dilihat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika teman-teman suka video ini silahkan di like. Jika video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum atau yang baru bergabung, agar teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.